Oke, mungkin kita akan mulai aja ya. Sebelumnya, ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha. Saya diamanahi sebagai tutor matematika pada kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas sedikit tentang bagaimana gitu cara mengerjakan ASM matematika khususnya untuk MTS ya, untuk anak MTS. Jadi uh, tanpa lama lagi, uh, izinkan saya mulai. Saya izin uh, ini ya, stop stop kamera karena di sini lagi kurang kondusif juga tempatnya. Hmm, oke. Share screen-nya sudah terlihat ya. Oke. Ini sebelumnya saya udah nge-share gitu kan ya di grup tentang modul diktat yang menurut saya itu kepake banget karena dulu waktu saya juga dulu sempat KSM juga matematika dan alhamdulillah dapat juara medali emas dan saya menggunakan diktat ini gitu sebagai bahan belajar saya. Nah, diktat ini menurut saya cukup bagus itu buat dibaca. Di sini ada 4 bab yang menurut saya penting juga buat buat dibahas itu. Karena ini 4 bab topik-topik dalam Olimpiade itu sendiri, baik KSM maupun OSN gitu. Jadi kita pada sesi ini kita akan coba membahas bab aljabar khususnya di pemfaktoran dan penguraian dan juga barisan dan deret karena ini sering banget keluar gitu di KSM ataupun di Olimpiade manapun itu gitu. Nah, sini ada bab pertama itu aljabar, subbab yang penting menurut saya karena di matematika itu semuanya tentang aljabar itu sebenarnya. Jadi ini ada pemfaktoran dan penguraian gitu. Ini ada beberapa contoh-contoh pemfaktoran. Ya ini bisa dibilang rumus, bukan rumus sih, kayak salah satu yang wajib untuk kita apa ya, pahami lah. Kayak contohnya x kuadrat min y kuadrat itu jadi x plus y dikali y dikali x min y gitu. Dan juga ini yang x pangkat tiganya. Nah ini lumayan sering kepake gitu di Olimpiade. Ya. Sepertinya kalau misalkan untuk matematika, kalau misalkan cuman bahas penguraian gitu ya, ya bahas teori doang kurang gitu tanpa latihan soal. Jadi langsung aja kalian kita coba ke latihan soalnya. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada apapun itu, boleh langsung dipotong aja ya. Oke, sebentar. Oke, saya coba share screen lagi. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Saya sekarang matematika. Oke, langsung aja ya. Ini, salah.
kita akan coba latihan soal dengan eh, rum- rumus pemfaktoran yang ada di diktat tadi gitu. Jadi boleh sambil dibaca juga boleh gitu. Oke, ini soal OSK ya. Jadi kita coba belajar tanpa integrasinya dulu gitu. Ini OSK 2004 gitu soalnya. Jadi ini menurut saya cukup mudah buat dikerjakan. Jadi yang ditekan nih ini soalnya berapa nilai dari akar dari 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat. Hmm. Gimana caranya? Caranya kita bisa memisalkan itu, misalkan let misalkan A itu 5050 dan B-nya 4950. Nah, ini akan berubah menjadi akar A kuadrat min B kuadrat. Yang mana kita tahu bahwasannya A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B. Nah, masukin aja. A-nya kan tadi 5050 ya. 5050 dikurangi 4950 kali 5050 ditambah 4950. Ini kan menjadi 100 ya. 100 dikali ini jadi 10.000 ya. 10.000. 10.000 dikali. Ah, oke. Ya benar. 10.000. Nah, ini kalau kita dijadiin pangkat kan jadinya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Jadinya 10 pangkat 6. Maka nilai ini adalah dari akar 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kalau diakarin kan jadi 10 pangkat 3. Jadi nilai nilai dari akar 50 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat itu 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi jawabannya 1000 gitu. Jadi dengan menggunakan faktor-faktor tersebut, faktor-faktor eh, dari pemfaktoran aljabar tersebut itu bisa mudah dikerjakan gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hmm, oke, ini soalnya tentukan salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 gitu. Nah, kalau kita sebenarnya kita bisa hitung sih kayak manual gitu 17 kali 17 kali 17. Nah, itu kan mungkin akan memakan waktu gitu kan. Kalau untuk soal ini tuh kita bisa dengan mudah gitu. Misalin aja kayak tadi, misalin misalin A itu 17 dan B-nya 5. Misal A 17 dan B-nya 5. Maka 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 itu akan menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Yang mana A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu kita bisa faktorkan. Jadi A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja. Berarti 17 dikurangi 5 dikali 17 kuadrat ditambah 17 dikali 5 ditambah 5 kuadrat. Nah, 17 kurang 5 itu 17 kurang 5, 12 ya. 12 dikali dengan, nah ini kita harus hitung manual karena tidak bisa difaktorkan lagi yang ini. Berarti 17 kali 17 itu kan 400, 200 berapa ya? 17 kali 17. 17 kali 17. Itu 289 ditambah 17 kali 5.
ditambah 25. Itu jadi dikali 376. Nah, 376 ini kan bukan faktor ya, bukan faktor eh, dari yang ada di sini gitu kan. Sebenarnya faktor tapi nggak ada di jawaban gitu. Nah, kita bisa faktorin lagi. Ini jadi 12 dikali, kita bagi dua. Kalau dibagi dua itu jadi 188. 2 kali 188. Tapi ini nggak ada lagi gitu. 188. Kita bagi dua lagi. Coba. Jadi 94. Jadi 12 kali 2 kali 2 kali 94. Kita bagi dua lagi. Sebentar. Apakah saya ada yang salah ya? 17 kali 17 ditambah 17 kali 5 ditambah 25. Oh, salah. Ini bukan 3 376, 399. Berarti ini salah berarti. Berarti kalau kayak gini kita bagi 3. Jadi 133. Jadi 12 kali 3 kali 133. Nah, oh, sorry, sorry. Berarti kalau pertanyaan seperti ini kan kita udah ada ya salah satu faktor. Nah, ini salah satu faktornya gitu. Jadi kita langsung aja menjawab gitu. Kecuali kalau 399 itu nggak ada di jawaban, itu kita harus cari gitu. Kita harus bagi-bagi terus supaya dapat salah satu faktornya gitu dari 7 ini 17,3 dikurangi 5,3 gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ini aja ya, langsung open mic aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini lumayan soal lumayan untuk anak MTS itu lumayan agak sulit gitu ya. Sebenarnya nggak sulit, ini gampang, tapi membutuhkan banyak uh, teknik gitu. Ini salah satu soal dari Amerika gitu. Yang ditanyakan, berapa sih nilai dari akar 1 ditambah 28 dikali 29 dikali 30 dikali 31. Nah, itu caranya gimana gitu. Kalau dari saya pribadi, itu saya memisalkan antara 29 atau 30 gitu. Misalkan, saya misalkan A ini adalah berapa ya? Maunya enaknya gimana? A-nya 30 deh misalkan. 30. Maka kalau 28, 29 itu Amin 1 itu sama dengan 29. Amin 2 itu 28. Dan A plus 1 itu 31. Kita bisa ubah nih jadinya akar dari 1 ditambah Amin 1 dikali Amin 2 dikali A dikali A plus 1. Tuh. Nah, ini agak sedikit PR lagi karena kita harus memfaktorkan mengalihkan ke dalam gitu. Nah, sini ada trik, bukan trik sih, sebenarnya lebih ke arah cara gimana caranya supaya faktoran itu lebih mudah. Jadi ini dikalikan dengan ini dan ini dikalikan dengan ini. Kalau kita coba kali ya, jadi akar 1 ditambah A-1 dikali A plus 1 itu adalah A kuadrat min 1. Dan A-2 dikali A itu adalah A kuadrat min 2A. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Plus 1. Nah, ini
Kalau udah seperti ini, caranya kita kalikan lagi gitu ke dalamnya. Di akar 1 ditambah A pangkat 4 dikurangi 2A pangkat 3 di... Oh, sebentar, sebentar. Oh, sorry, sorry. Di sini kita coba hapus dulu. Kita kayaknya kalau untuk soal ini lebih enak memisalkan ininya 29. Jadi amin satunya 28. Ini jadi A plus 1 itu 30 dan A plus 2 itu 31. Oke. Jadi ini A plus 2 ya. Jadi ini akar. Kalikannya sama lagi. Eh, kalikan antara ini sama ini ya. Kalau kita perhatikan nih, ini eh, bentuknya akan menjadi A dikali A plus 1 min 1. A dikali A plus 1 min 1 dikuadratkan gitu. Gimana dapatnya? Dapatnya itu dari pemfaktoran tadi gitu. Pemfaktoran pengalian yang tadi. Kita, kita coba kalikan dulu ya. 1 ditambah A min 1 dikali A plus 2 dikali A dikali A min 1. Ini menjadi 1 ditambah A kuadrat min 1 dikali A pangkat 2 ditambah 2A gitu. Ini 1 ditambah A pangkat 4 dikurangi 2A pangkat 3 dikurangi A kuadrat dikurangi 2A. Nah, kalau kita tinjau gitu kan, eh, caranya, kalau kita perhatikan A dikali A plus 1 min 1 dikuadratkan, itu kan akan menjadi A kuadrat plus 2A min 1. Ah, ya, plus 1 min 1. Min 1, sorry. Kuadrat. Ini kan akan menjadi A pangkat 4 dikurangi 2A pangkat 3 dikurangi A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Maka kalau udah kayak gini, kita langsung aja. Ini kan kalau udah diakarin kan jadinya A dikali A plus 1 min 1 kan. A-nya tadi 29 dikali 30 dikurangi 1. Itu tinggal dikalikan aja. 29 dikali 30 dikurangi 1. Itu akan menjadi 869. Jadi itu untuk membutuhkan trik ke sini emang agak sulit gitu karena itu perlu banyak latihan gitu. Karena latihan memfaktorkan emang agak sulit gitu. Jadi harus sering-sering latihan lah. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau kurang jelas gitu? Oke, kita lanjut dulu ke sini. Kita coba ke soal soal yang ini deh. Soal nomor ini. Mungkin boleh kalau misalkan ada yang mau nyoba dulu boleh. Saya kasih waktu mungkin sekitar
3 menit itu buat nyoba dulu. Clue-nya di sini dari saya, misalin aja ini adalah A, karena ini sama kan, A, ini B, ini A, ini B, dan ini adalah A. Oke, gimana? Apakah ada yang udah nemu jawabannya? Kita coba bahas lagi ya. Hmm, oke. Ya, tadi kita udah misalin kan, kayak X itu adalah A dikali akar B ditambah ditambah B dikali akar A. Itu. Nah, caranya kita bisa mengkuadratkan terlebih dahulu gitu. X kuadrat itu kan akan menjadi A kuadrat dikali B ditambah 2 AB dikali akar AB tambah B kuadrat dikali A. Hai, makasih ya. Terus, halo Bang. Hah? Oke, kalau kita kuadratkan kan jadi seperti ini ya. Terus, kalau kita lihat nih, AB itu kan berarti 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5 itu kan menjadi 9 dikurangi 5 ya. Jadi sama dengan 4. Nah, dan juga, sebentar. Oke, benar-benar. Ini jadi X kuadrat itu sama dengan tadi kali B ditambah. Oh, salah, salah. Benar-benar. Ini jadi 4. Kan kalau kita jabarin lagi kan ini AB dikali A ditambah 2 AB dikali akar AB
tambah AB dikali B gitu kan. Nah, X kuadrat ini kan akan menjadi 4A ditambah 2 kali 4 dikali akar 4 ditambah 4 kali B gitu. Nah, X kuadrat ini akan menjadi 4 dikali A itu tadi ini ya, 3, ini A, ini B. 3 min akar 5 ditambah ini menjadi 8 kali 2. 8 kali 2 ditambah 4 dikali 3 plus akar 5. Oke, sini udah mulai terlihat titik terangnya gitu. Kita kalikan ke dalam, ini jadi 12 dikurangi 4 akar 5 ditambah 16 ditambah 12 tambah 4 akar 5. Nah, ini kita bisa coret nih. Coret. Nah, jadi X kuadrat itu adalah 12 tambah 12 tambah 16. Berapa? 12 tambah 12 tambah 16. 12 tambah 12 tambah 16. 40. Jadi nilai X itu adalah akar 40. Kalau misalkan kita mau keluarin, itu jadi 2 akar 10 gitu. Jadi inilah pentingnya teknik integrasi, teknik pemfaktoran gitu. Jadi jawabannya nilai X itu adalah 2 akar 10. Oke, untuk soal lagi, di sini, sebentar, saya coba SS dulu foto soalnya. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, ini soal lagi gitu. Dan juga ini lumayan, kalau dilihat sebenarnya susah gitu, tapi sepertinya nggak terlalu susah untuk soal ini. Ya, mungkin bisa dicoba dulu gitu, 2 sampai 3 menit lah ya, untuk menemukan bagaimana caranya untuk mengerjakan soal ini. Oke, langsung aja. Ah, Mungkin kita langsung bahas aja ya. Di sini ada akar 14 Y pangkat 2 dikurangi 20 Y ditambah 48. Terus ini ada yang ditanyakan itu nilai ini dikurangi dengan 14 Y kuadrat min 20 Y dikurangi 15. Nah, sini kalau teman-teman lihat ya, ini sama gitu. Yang ini sama ini tuh sama. Dan yang berubah cuma tanda ininya doang nih. Tanda plus minusnya doang gitu. Nah, caranya kita misalin aja. Misalin misalkan X itu akar 14 Y kuadrat dikurangi 20 Y ditambah 48. 48. Dan Y-nya akar 14
Y pangkat 2 dikurangi 20Y dikurangi 15. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini, yang ini juga sama gitu. Nah, kayaknya ada yang bisa kita manipulasi gitu. Nah, kan di sini kita tahu bahwasannya X plus Y itu sama dengan 9 ya. Dan kita pengen tahu X min Y berapa gitu nilainya. Mungkin kalau orang-orang awam gitu melihatnya kayak X itu kita bisa diganti sebagai 9 min Y. Dan ya, nanti 9 min Y dikurangi Y ntar dikuadratkan gitu. Mungkin beberapa orang ada yang mikir seperti itu gitu. Cuman itu kayaknya cara tidak kurang worth untuk dicoba gitu. Kalau teman-teman lihat, kita bisa gunakan ini loh. X min Y dikali X plus Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, kita tahu X min Y yang kita tanyakan kan. X min Y dikali X plus Y itu adalah 9. X kuadrat itu hilang dong akarnya. Jadi 14Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 48. Nah, kita kurangi lagi. 14Y kuadrat dikurangi 20Y kurangi 15. Nah, nah, ini kita bisa hilangkan nih, coret. Nah, nah, jadi 48 ditambah 15 aja gitu. Jadi X min Y dikali 9 sama dengan 48 ditambah 15. 8 ditambah 15. 48 tambah 15. Itu 63. 63. Dan ya, jadi X Y itu tinggal 63 bagi 9 aja. 63 bagi 9 ya itu 7. Jadi udah. Kan yang ditanya itu akar 14 Y kuadrat min 20Y ditambah 48 kan dikurangi akar 14 Y kuadrat dikurangi 20Y dikurangi 15. Itu hasilnya sama dengan 7. Jadi itulah eh, salah satu manfaat dari teknik pemfaktoran ini gitu. Jadi kita dapat hasil pengurangannya yaitu 7. Tuh. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Eh, langsung ini langsung open mic aja. Kalau ada yang masih kurang jelas ataupun gimana. Oke, saya cari soal lagi. Oke, jadi inti dari saya sebenarnya beberapa nilai-nilai ini ya, pemfaktoran-pemfaktoran ini itu bisa kalian bisa bukan dihafal sih, tapi lebih ke arah ditelaah gitu. Bagaimana caranya? Kan yang basic tuh seperti ini nih. Ini sering banget keluar yang X plus Y kuadrat. Terus juga yang ini juga. Terus X pangkat 3 min Y pangkat 3 juga sering. Ini juga X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Nah itu beberapa yang sering banget muncul gitu. Kok hilang? Sebentar. Udah muncul lagi. Sorry, sorry. Oke, itulah yang ini juga nih.
yang X min Y kuadrat juga itu sering muncul gitu. Nah itu kalau sebisa mungkin ya dipahami lah gitu bagaimana cara munculnya. Oke, kita coba lagi. Latihan soal lagi. Nih, ini kalau mau nyoba dulu boleh, silahkan. Ini kayaknya nggak perlu ini juga bisa sih kayaknya. Langsung dikalikan aja gitu, dikali 2A-2B. Kalau misalnya kita coba ya, kita kalikan 3A ditambah 4B itu sama dengan 5 dikali 2A min 2B. B. Oke. Terus di sini jadi 3A plus 4B itu sama dengan 10A min 10B. Kita pindahkan ruas dengan sesama ini ya, sesama variabelnya. Jadi 10 pindah, jadi 14B sama dengan 7A. Maka ini 2B itu sama dengan A. Udah, abis ini kita tinggal substitusi aja A sama dengan 2B gitu. Jadi A kuadrat ditambah 2B kuadrat per AB itu jadi 2B kuadrat ditambah 2B kuadrat per 2B dikali B. Nah, teman-teman mungkin di sini juga harus diperhatikan ya. Ini 2B kuadrat beda dengan 2B pangkat 2 gitu. 2B kuadrat. Ini kalau kita jabarin ini jadi 4B kuadrat ditambah 2B kuadrat dibagi 2B kuadrat gitu. Jadinya 6B pangkat 2 per 2 kok jadi gini? 2B pangkat 2 gitu. Nah, ini B-nya bisa kita coret ya karena sama. Jadi sama dengan 3 gitu. Jadi hasilnya 3 untuk soal ini. Oke, mungkin untuk pemfaktoran kita coba satu soal lagi untuk memantapkan. Hmm, ini deh yang soal lumayan agak bahasanya agak ngulik. Oke, soal ini. Oke. Untuk soal ini kan perkalian banyak ini ya banyak istilahnya banyak perkalian gitu ya, banyak akar. Jadi saya coba akan kalikan ini dengan ini sama ini dengan ini. Tuh. Untuk perkalian yang ini dulu ya, yang pertama ini yang kedua. Untuk, untuk misalkan kita ini X deh perkaliannya hasilnya X ini Y. X itu kan akar 5 plus akar 6 X akar 7 dikali akar 5 plus akar 6 min akar 7. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga, ini kita bisa misalin nih, yang ini, nah yang saya kurung ini A, ini B. Jadi kan A plus B dikali A min B. Hasilnya kalau kita kalikan, itu sama dengan akar 5 plus akar 6 kuadrat dikurangi 7. Ya.
Nah, ini nilai X itu adalah 5 ditambah 6 dikurangi 7 ditambah 2 akar 5 kali 6 akar 30. Oke. Jadi kalau kita sederhanain lagi, jadi, sorry, sorry. Jadi begini. Kalau kita coba inikan lagi, jadi 5 tambah 6 11 dikurangi 7 itu 4. 4 ditambah 2 akar 30. Nah, untuk yang Y, ini agak sedikit tricky sebenarnya. Y itu adalah akar 5 min akar 6 ditambah akar 7 dikalikan dengan akar minus akar 5 ditambah akar 6. Kok ada ini? Akar 6 ditambah akar 7. Nah, ini kan agak bingung ya, mau diiniin siapa gitu. Kita bisa ya sedikit manipulasi sih sebenarnya. Di sini ada sedikit manipulasi. Jadi akar 5 min akar 6 ditambah akar 7. Kita bisa kayak gini. Minus akar 5 dikurangi akar 6 ditambah akar 7. Ini, nah ini kan sama ya. Jadinya ini bentuknya kalau kita coba rapikan lagi. Akar 7 ditambah akar 5 dikurangi akar 6 di, ya gini. Ini kita kali dengan akar 7 dikurangi akar 5 min akar 6. Nah, ini kan ini A, ini B, ya kan? Ini A, ini B. Nah, kaliannya udah enak nih. Jadi, kalau kita kalikan ini 7 ditambah akar 5, ditambah dikurang, sorry. Dikurang akar 5 min akar 6 kuadrat, gitu kan. Jadinya, ini 7 dikurangi 5 ditambah 6 dikurangi 2 akar 30. Kalau kita kuadratkan. Ini jadinya kalau kita ini 2 akar 30, 2 akar 30 dikurangi 7 kurangi 11, minus 4 ya. Nah, sekarang kita perlu mengalihkan X dan Y. Tuh. Jadi kita udah dapat X-nya segini, Y-nya segini. Nah, kita cari uh, X kali Y itu sendiri gitu. X, Y. Jadi X-nya 4 ditambah 2 akar 30. Y-nya itu adalah minus 4 ditambah 2 akar 30. Nah, ini juga sama gitu kan. Kayak perkaliannya. Jadi kayak ini sama aja dengan minus 16 ditambah akar, sorry, 2 akar 30 kuadrat. Jadinya minus 16 ditambah 4 kali 30. 4 kali 30. 120 ya. Jadi minus, kok hapus? Minus 16 ditambah 4 kali 30. Ini jadi 120 dikurangi 16. Di hasilnya 104. Jadi sebenarnya kita cuma pakai ini doang yang X plus Y dikali X min Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat gitu. Sebenarnya pakai itu doang. Tapi kita bisa ada sedikit ya manipulasi-manipulasi gitu loh. Jadi begitu untuk soal tentang aljabar. Oke, saya coba ke materi lagi ya. Kita coba bahas ke barisan dan deret. Oke, ini barisan dan deret. Ini juga kayaknya sudah dipelajari gitu ya di
di SMP ya. Kayaknya kelas kalau kalau saya waktu SMP itu kelas 8 udah dipelajari sih. Nah, ini ada barisan dan deret aritmatika. Seperti yang kita tahu, rumus suku ke N itu ini ya. N itu A ditambah N-1 dikali B. Nah, untuk SN-nya ini SN-nya tuh N N N per 2 dikali A ditambah UN. Ini ya sering lah ya kita temukan gitu. Nah, untuk soal ini seperti biasa itu kan, ini kita cari dulu, ini kan berarti nilai A-nya, kita coba kerjain yang ini ya, nilai A-nya itu 2, terus bedanya itu 3 ya, 5 dikurangi 3, 5 dikurangi 2 sorry, 3. Nah, UN itu kan tadi A ditambah N-1 kali B. Nah, A-nya itu 2 ditambah N-1, N-nya 10, suku ke 10 yang ditanya, suku 10, berarti 9 dikali 3. Berarti 2 ditambah 18. 18. 27. Itu sama dengan 29 gitu. Nah, untuk SN, S4, itu kan N 4 per 2. Mana nih? Ini 4 per 2. Oh, nggak bisa ya. Masuk aja. Oke. Ini kan jadinya 4 per 2 dikali 2A, 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 kan. Karena N-1 kali B. Jadi 2 dikali 4 tambah 9, 13. Jadi hasil jumlahnya itu 26. Coba kita lihat. Nah, 26, 29. Oke. Nah, ini mungkin kita coba di ini. Oh, sebentar. Kita coba kerjakan ini di OneNote. Misal ada pertanyaan apapun apa, boleh langsung ini aja ya. Oke. Untuk soal berikutnya, ini kita diminta mencari U3. Ketika rumus SN-nya itu sudah diketahui gitu. Yang ditanyakan U3 berapa gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, kan SN itu sendiri sebenarnya U1 ditambah U2 ditambah sampai seterusnya sampai UN kan, suku ke N gitu. Nah, artinya kalau misalkan saya punya SN dikurangi SN-1 itu adalah UN itu sendiri. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena gini, SN-1 itu kan sama dengan U1 tambah U2 tambah seterusnya sampai UN-1 gitu. N-1. Kalau kita turunkan, kalau kita kurangi, oke, gini aja. Eh, Kalau kita kurangi Sn-1, itu kan U1 ditambah U2 ditambah sampai seterusnya ditambah UN-1 gitu. Kalau kita kurangi, kita kurangi, ini habis kan? Ini juga habis nih, karena UN-1 ada di sini. Jadi Sn
dikurangi SN min 1 itu sama dengan UN gitu. Artinya, kalau kita mau mencari U3, itu tinggal kita cari S3 dikurangi S2 aja, supaya lebih gampang gitu. Nah, kita tinggal substitute, berarti tinggal masukin N sama dengan 3 sama N sama dengan 2 aja gitu kan. Berarti untuk S3 itu 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 15. Sorry. 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 15 kali 3 dikurangi 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 15 kali 2. Nah, ini kan jadinya 27 dikurangi 45 dikurangi 3 kali 4 itu 12 ditambah 15 kali 2 30. Ini kita tinggal kurangi aja. Kita tinggal kurangi 27 dikurangi 45 dikurangi 12 ditambah 30. Itu hasilnya 0. Jadi U3 itu 0. Untuk soal yang ini. Saya izin minum sebentar ya. Boleh istirahat dulu, kita mulai 20 lewat 5 gitu. Nanti kita coba akan bahas lagi soal yang berikutnya, yaitu tentang barisan dan deret.
Jadi kita coba mulai lagi ya. Oh ini udah, sorry. Ini soal OSK 2006. Pada sebuah barisan aritmatika, nilai suku ke-25 itu 3 kali dari nilai suku ke-5. Suku yang bernilai 2 kali suku pertama adalah suku ke... Jadi, kita harus menginterpretasinya dulu gitu. U25 itu sama dengan 3 kali dari U5. Yang ditanyakan adalah suku keberapa yang nilainya itu 2 kali suku ke-1. Nah, ini suku berapa gitu. Yang nilainya 2 kali suku pertama. Nah, kita tahu bahwasannya U25 itu adalah A ditambah 24 B, ya kan? A dikali N-1 B. Ini 3 itu, U5 itu adalah 3 dikali A ditambah 4B. Jadi A ditambah 24B sama dengan 3A ditambah 12B. Berarti kalau kita ini kan 2A ini sama dengan 12B. Maka A itu sama dengan 6. 6B, sorry. 6B. Maka UN itu adalah, kan tadi UN itu A ditambah N-1 kali B. A-nya itu 6. A-nya itu 6B. Ditambah N-1 kali B. Berarti N dikali B ditambah 5B. Ini UN. Oke. Maka kan kita mau tanya N keberapa gitu kan supaya nilainya 2 kali U1. U1 tuh kan sama dengan A kan. 2A gitu sebenarnya. 2A. Maka UN-nya tadi NB ditambah 5 kali B itu sama dengan 2 dikali A. A-nya itu 6B. Maka ini B dikali N plus 5 sama dengan 12B. Kita bisa coret nih B-nya. Maka N plus 5 itu sama dengan 12. Dan N-nya itu sama dengan 12 kurangi 5. 12 kali 5, 12 dikali 5, dikurangi 5. 12 kurangi 5 itu sama dengan 7. Di N ke-7, pada N ke-7 nilainya itu pada U7 itu sama dengan 2 kali U1. Jadi untuk soal ini, ya mungkin sedikit nggak terlalu sulit lah ya, cuman kita pakai definisi barisan aritmatika itu sendiri aja. Oke. Hmm, kita coba latihan soal lagi. Ini kita sampai jam 12, sampai jam 9 ya. Kita coba kembali ke ini dulu. Kembali ke, kita akan coba kembali ke diktat yang tadi. Oke. Tadi kan kita sudah membahas definisi dari barisan dan deret ya. Sekarang kita ada sedikit tambahan yaitu suku tengah gitu. Yang mana suku tengah itu eh, U1 ditambah UN dibagi 2 gitu. Tapi di sini syaratnya N itu harus bilangan ganjil. Terus ini contohnya ya. Kayak 3 bla 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 itu adalah barisan aritmatika yang tanya suku tengah barisan tersebut berapa.
Nah, ini kita misalin aja gitu kan. Ini U, A, U1-nya itu 3 dan UN-nya 15. Maka U tengahnya itu adalah setengah dikali 3 ditambah 15, yaitu 9. Ini suku tengah sebenarnya nggak terlalu kepake, tapi itu mungkin ada beberapa waktu itu sangat bermanfaat gitu untuk dipakai. Terus untuk sisipan ini kayak kita menyisipkan uh, beberapa buah bilangan gitu ke dalam barisan aritmatika yang sudah terbentuk. Jadi kita kayak membentuk barisan baru dengan tambahan k buah bilangan gitu. Makanya di sini ada beda beda baru. Beda barunya itu beda beda yang lama dibagi k plus satu gitu. Contohnya ini. Misalkan ini kan ada barisan nih, barisan 2 sampai 42. Nah, akan disisipi sebanyak 4 buah bilangan gitu. Dan ditanya U100 dari bilangan yang baru itu berapa? Caranya, tadi beda baru itu sama dengan beda lama. Beda lamanya itu berapa? 10. Kan 12 dikurangi 2, 10. Dibagi ininya banyak buah bilangannya 4 ditambah satu. Jadi beda beda barunya tuh 2 gitu. Maka UN kita dapat A ditambah N min 1 dikali beda baru. Bedanya kita udah berubah. Maka A-nya itu 2, A-nya tetap 2 ditambah N min 1 dikali 2. Yang ditanya U100. Udah kita masukin aja 2 ditambah 99 ya, 100 dikurangi 99. 100 dikurangi 1, 99 dikali 2. Berarti 2 dikali 100, 2 dikali 1 ditambah 99, maka hasilnya ini 200. Jadi suku ke 100-nya 200. Ini ada aritmatika bertingkat. Ini mungkin juga sering kepakai juga. Karena kenapa disebut bertingkat? Sebenarnya, kenapa disebut bertingkat? Karena kita lihat nih bedanya 3. Nah, bedanya nggak konstan gitu. 5, ini 6. Nah, ini tingkat 2 disebutnya. Bukan karena bedanya tingkat tingkat 2 kali gitu. Nah, gimana caranya? Kalau saya pribadi, ini kita coba soal ini ya, yang ini. Diketahui, tar, rumus suku ke N. Oh, ini enggak. Kayaknya enggak terlalu ini sih. Ini terlalu tinggi. Kita coba bahas ini dulu deh, materi-materi dulu, baru kita latihan soal gitu. Nah, di sini ada barisan dan deret geometri gitu. Suku ke N dari barisan geometri itu sendiri adalah A. A ini adalah suku pertama ya, dikali rasionya dikali N min pangkat N min 1 gitu. Dan ini untuk SN-nya. Untuk SN. Untuk latihan soal ini, nah ini kan kalau kita perhatikan ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3 kan. Banyak suku kelima, U5. Berarti U5 itu sama aja dengan A dikali R pangkat N min 1. N-nya kan 5 ya, berarti pangkat 4. A-nya 2, suku pertamanya 2, dikali rasionya itu 3, pangkat 4. Jadi 2 dikali 81 itu sama dengan 162. Nah, 162. Untuk ininya, suku ke N-nya, jumlah S, S4 ya. S4-nya. Sebenarnya kita bisa langsung nih. Kita tambah-tambahin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Karena masih 4 suku pertama doang gitu. Itu bisa dengan cara itu. Ini mungkin soalnya dibuat ya emang gampang gitu. Tapi kalau misalkan udah ratusan kan agak susah ya. Berarti harus 2 dikali R-nya 3, 3 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 2.
Berarti ini kan bisa coret ya. Coret. Berarti tinggal 3/4 dikurangi 1. 3/4 81 dikurangi 1 80 gitu. Ini 40. Ya, terus. Oke. Untuk soal ini eh, caranya sama kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Kan kita tahu bahwasannya SN itu tadi kata saya kan U1 ditambah U2 ditambah sampai seterusnya sampai UN ya. Maka S7 itu adalah U1 tambah U2 tambah seterusnya sampai U7. Nah, yang ditanyakan adalah S8 gitu, S8. Berarti tinggal kita tambahin U8 lagi kan. Artinya S8 itu adalah S7 tambah U8. S7-nya 52 ditambah 36. Hasilnya 88. 88. 88 juga. Nah, ini tiga buah bilangan membentuk deret geometri dengan jumlah 65. Jadi jumlah S3 itu 65. Jika suku ketiga dikurangi 20, terbentuk bilangan aritmatika. Oh, ini kita coba kerjain di ini ya. Mana soal ini. Sudah terlihat ya. Tiga buah bilangan membentuk. Sekarang saya punya, kan ini membentuk A, B, C ya. A, B, C. Dia membentuk bilangan, membentuk deret geometri gitu. Dengan jumlahnya 65. Maka kita bisa tulis, kan berarti ini A dikali A pangkat R dikali A pangkat R kuadrat kan. Maka A dikali ditambah AR ditambah AR pangkat 2 itu sama dengan 65. Terus jika suku ketiga dikurangi 20 itu jadi terbentuk deret geometri. Jadi kita punya A dikali di A terus AR, ini AR kuadrat dikurangi 20 ini deret geometri gitu. Nah, deret geometri kan artinya geometri, sorry, aritmatika. Kan artinya memiliki beda beda sama kan? Ini beda beda bedanya sama gitu. Maka kita bisa lihat di sini bahwasannya AR min A itu sama dengan AR pangkat 2 dikurangi 20 dikurangi AR gitu. Maka di sini 2AR itu sama dengan AR pangkat 2 dikurangi 20 ditambah A. Oke. Hmm. Oke, kita tahu bahwasannya ini kan ada AR kuadrat ditambah A kan. Ini kita bisa pindahkan AR-nya ke sebelah kiri. Jadi A ditambah AR pangkat 2 itu sama dengan 65 dikurangi AR.
Maka di sini ada 2 AR itu sama dengan 65 dikurangi AR dikurangi 20. Kita pindahkan AR-nya jadi 3 AR sama dengan 65 dikurangi 20 itu 45. Maka AR-nya adalah 15. Jadi suku ke AR ini kan suku kedua ya. B. B-nya itu sama dengan 15. Yang ditanya apa sih? Rasio bilangan tersebut gitu. Rasio O. Perbandingannya. Perbandingan. Perbandingan rasionya. Terus kita tinggal substitusi AR aja ke persamaan sebelumnya yang tadi, ke persamaan yang atas, ke yang ini. Ini persamaan satu, kita misalin ini persamaan satu ya, persamaan dua. Kita masukin AR ke sini, ke persamaan satu. Maka A ditambah AR kuadrat itu sama dengan 65 dikurangi 15 gitu kan. Berarti ini A dikali 1 ditambah R kuadrat. Mhm. Oh sorry, gini. Ini kan berarti A ditambah AR dikali R sama dengan 65 dikurangi 15 itu 50 ya. Maka A ditambah AR tadi 15R. 15R itu sama dengan 50. Ini kita misalnya persamaan 3 deh. Persamaan 3. Terus kita substitusikan nih persamaan ketiga tadi eh, ke persamaan yang ini AR. Berarti A kita dapat 50 dikurangi 15 R itu. Tadi AR 15 ya, maka AR-nya kan 15. Sedangkan A-nya itu 50 min 15 R, kalikan R, sama dengan 15. Maka kalau kita cari 50 R dikurangi 15 R kuadrat itu sama dengan 15. Berarti 15 kita bagi 5 itu 10 R dikurangi 3 R kuadrat itu sama dengan 3. Maka 3 R kuadrat dikurangi 10 R tambah 9 sama dengan 0. Kita bisa dapatnya nih. Bisa dapat nih. Faktornya 3R, 3R, ini 3, ini 1, ini minus, kita bagi 3. Nah 0. Maka R-nya bisa jadi, ini kan jadi R min bagi 3 jadi ini min 1 ya. R-nya 1 atau R-nya itu 1/3. Tapi R sama dengan 1 ini tidak mungkin. Kenapa? Karena eh, kalau rasionya 1, artinya kan bilangan tersebut ya bilangan itu sendiri gitu. Misalkan ada ABC nih, ABC. Dia katanya geometri, sedangkan rasionya 1, artinya ya udah ini sebenarnya A, A, A gitu. Jadi tidak tidak memenuhi yang R sama dengan 1. Jadi salah satu opsi yang mungkin adalah ini, R sama dengan 1/3. Itu untuk soal yang ini. Emang lumayan cukup banyak sih. Cukup panjang sebenarnya. Ya, mungkin lanjut ke kita coba. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apa, boleh langsung ditanyakan di kolom chat ataupun open mic juga nggak apa-apa. Kita coba masuk lagi ke diktatnya. Sudah terlihat ya. Nah ini sama suku tengahnya, tapi bedanya ini suku tengah itu ya apa ini?
Mohon ulang lagi. Dapat 9 dari mana? Oke, 9 yang mana nih? Oh, sorry. Iya, saya salah tulis ya. Benar-benar. Ini bukan 9, ini 3, 3. Ini bukan 9, ini 3. Sorry, sorry. Kalau difaktorkan tapi tetap benar sih. Iya, ya, benar-benar. Sorry, salah tulis. Bentar, berarti ini berarti ada kesalahan. Oke, ya benar. Benar. Ini berarti 3R, ini 3R, ini 3 ya? Iya ya 3. 9, ya ini 1. Coba ini min, bagi 3. Jadi sebenarnya 0. Ini jadi R min 1 dikali 3R min 1. Coba kita kalikan. Oh, salah. Oh ya benar. Benar-benar. Untung diingatkan. Berarti ini min 9 ya. Berarti ini R min 3. Benar-benar. Jadi R-nya bisa 3 atau R-nya itu 1/3. Jadi karena eh, kita lihat di soalnya dulu, ada ini nggak ada syarat-syarat nggak? Oke, jadi jawabannya bisa dua ya. Bisa R sama dengan 3 atau R sama dengan 1/3. Benar. Makasih ya sudah diingatkan. Salah, salah tulis. Oke, balik lagi ke soal ke big data yang tadi. Ini suku tengah, ini tidak terlalu ngaruh sih. Barisan tata hingga juga enggak. Jarang biasanya karena SMP. Paling ini, deret teleskopik. Langsung ke latihan soalnya aja. Mungkin ada yang mau coba terlebih dahulu gitu. Bagaimana ide awal untuk mengerjakan ini? Mungkin saya kasih waktu 2 menit lah ya. Kira-kira ide awal mengerjakan ini seperti apa gitu.
Iya betul. Ini barisannya 5 15 45 betul. Tapi untuk R sama dengan 13 juga bisa. R sama dengan 13, R sama dengan 1/3 juga bisa. Itu soal yang tadi ya. Karena kalau R sama dengan 1/3 itu barisan barunya kita dapat eh, 45, 15 dan -15 dengan beda 30 gitu. Jadi jawabannya tuh bisa dua, bisa R sama dengan 3, bisa R sama dengan 1/3. Ya, oke. Sama-sama, sama-sama. Mungkin kalau misalkan ada yang mau berpendapat lagi boleh ya di sini. Kalau ada yang mungkin kalau ada yang kurang jelas sebelumnya juga boleh ditanyakan lagi. Oke. Soal yang tadi, apakah ada yang ini? Apakah ada yang sudah dapat caranya? Kira-kira gimana gitu caranya? Ini kan panjang ya. Mungkin kalau bagi anak-anak kayaknya agak pusing juga melihat soal sepanjang ini. Mungkin ada yang sudah ngedown duluan atau bagaimana gitu. Dan untuk soal ini, sebenarnya ini materi masuk materi namanya deret telescoping, yang mana itu deret yang bisa saling menghabis-habiskan gitu. Walaupun panjang gitu kan, ini lumayan panjang, tapi sebenarnya bisa kita coret-coret gitu. Contohnya nih, satu dikurangi 1/3 itu kan berarti 2/3 ya. 2/3 dikali ini 4/5 dikali ini 6/7 kali ini seterusnya ini jadi 2020 2002 per 2023 2003 2003 ini dikali 2004 per 2050 2050 2005. Nah, lantas gimana coret-coretnya nggak ada gitu kan yang perlu dihilangkan. Nah, tapi di sini ada ini. Ini 1 ditambah 1/2 kan 3/2 kan. Ini 1 ditambah 1/4 jadi 5/4. Ini jadi 7/6 sampai seterusnya. Ini jadi 2005/2004. Ini jadi 2007 per 2006. Kalau kita bisa lihat nih, ini dikali ini hasilnya 1. Kita bisa lihat nih, ya kan? Ini juga sama nih, 4/5 sama 5/4. Jadi kita sebenarnya bisa coret-coret nih di sini. Sampai di sini, sampai di sini. Sampai 2005/2004. Jadi hasilnya, kan ini habis ya, sama 1 kan jadi 1. Jadi hasilnya ya ini. Ini doang sebenarnya hasilnya. Di 2007 per 2006 gitu. Ini sebenarnya materi yang saya suka sih, materi delta scoping karena cukup menantang gitu. Karena ada berbagai pola-pola yang menarik gitu. Oke, kita coba tipe soal yang lain ya. Kita coba tipe soal yang lain. Oh ini nih, soal ini. Terbang jatuh. Ini. Soal ini sebenarnya juga sama soal deret teleskoping juga. Deret yang saling menghilangkan gitu kan, saling coret menyoret.
Kalau kita bisa lihat nih, di sini kan 1 dikali 1/2 ya. Itu sama aja dengan 1/1 dikurangi 1/2. Benar nggak? Kalau kita kaliin ya jadi 1/2 gitu kan. Ini juga 1/2 kali 3 itu sama aja dengan 1/2 dikurangi 1/3. Kalau kita jadikan nih, ini 2 kali 3, ini 3 dikurangi 2. Jadi 1 per 2 kali 3. Nah, ya kan? Jadi ini ide membuat seperti ini yang agak mahal sebenarnya. Terus juga ini 1/3/4 itu juga sama. Jadi 1/3 dikurangi 1/4. Begitu seterusnya sampai sampai 1/2000 berapa tadi? 2005 ya. 2005 dikali 2006 sama dengan 1/2005 dikurangi 1/2006. Kan ini penjumlahan ya. Berarti kita tambahkan aja. Tambahkan. Nah, ini kita bisa coret nih. Min setengah ditambah setengah kan 0 ya. Habis. Ini juga habis. Ini habis, sampai sini habis. Maka nilainya itu sama dengan yang belum habis apa? 1 dikurangi 1/2006. 1 dikurangi 1/2006 sama aja dengan 2005/2006 untuk soal ini. 2006. Oke, kita cari soal lagi. Nah, mungkin 2 soal lagi lah ya. Kita coba dua soal lagi. Mana ya? Nggak ada tipe soal ini lagi. Oke, ini. Ini mungkin jadi last soal kita sih ya. Bisa ding 2 lagi. Bisa, bisa. Oke. Ini soal OSK 2003. Mungkin ada yang mau nyoba dulu. Saya kasih waktu dulu deh. 2 menit lagi untuk nyoba soal ini.
Oke, apakah ada yang udah dapat? Gimana kira-kira caranya? Mungkin langsung aja ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, ini bentukannya satu dikurangi satu per 2 kuadrat gitu. Nah, di sini sebenarnya balik lagi ke pemfaktoran yang kita udah bahas tadi gitu barusan. Satu min satu per 2 kuadrat itu kan satu min setengah dikali satu ditambah setengah. Nah, nah kita bisa uh, carikan itu. Berarti ini jadi setengah dikali 3 per 2 ya. Terus satu min satu per 3 kuadrat itu jadi satu min satu per 3 kali satu plus satu per 3. Jadi ini jadinya 2 per 3 dikali dengan 4 per 3. Terus satu min satu per 4 kuadrat itu kan jadinya satu dikurangi satu per 4 dikali satu ditambah satu per 4. Itu jadi 3 per 4 dikali dengan 5 per 4. Begitu seterusnya sampai ini satu dikurangi satu per 2003 kuadrat. Ini satu dikurangi satu per 2003 kali satu ditambah satu per 2003. Ini hasilnya jadi 2002 per 2003 dikali 2004 per 2003. Ya. Nah, kalau kita kalikan nih, ini habis kan sama dengan satu nih. Ini saling coret, ini saling coret juga, ini begini juga sampai sampai sini. Nah, saling menghilangkan gitu. Jadi sisanya apa? Sisanya satu per 2 dikali 2004 per 2003. Berarti kalau ini tinggal kita bagi aja ya. Jadi 1002 per 2003. Gitu. Soal ini. Sebenarnya ini nggak sulit sih. Uh, Cuman memang ide awal untuk membentuk sesuatu yang bisa saling menghilangkannya itu yang cukup perlu penalaran gitu. Oke. Ini las. Kalau misalnya mau ada ditanyakan dulu, boleh ya. Langsung aja. Mungkin ini kelas soal sih. Nanti ini coret-coretannya juga bakal saya kasih. Ya. Nah, itu kan jumlah dari ini. Saya kasih waktu lagi deh. 3 menit untuk 2 menit aja deh. Untuk memikirkan kira-kira gimana sih ide awalnya gitu.
Oke, bagaimana? Ada yang udah tahu kira-kira caranya bagaimana gitu untuk menyelesaikan soal ini? Ide awalnya gini. Mungkin di sini saya akan melakukan sedikit yang namanya kalis kawan gitu. Karena ini kan bentuknya dalam akar ya, akar dalam penyebut gitu. Ini saya akan coba kali dengan sekawannya. Di, dikalikan satu min akar 2 dikali satu per satu min akar 2 gitu. Nah, kalau ini kita kali ini kan jadi satu min akar 2 per min satu ya. Karena ini hasil kalinya satu dikurangi 2 min satu. Begitu juga dengan seterus-terusnya. Satu per akar 2 ditambah akar 3. Kita kalikan lagi. Kalikan dengan akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 dikurangi akar 3. Ini jadi akar 2 min akar 3 per min satu. Begitu seterusnya kita kalikan sekawan sampai satu per, oh, sorry, satu per akar 99 ditambah akar 100. Ini kita kali-kali juga akar 99 dikurangi akar 100 per akar 99 dikurangi akar 100. Ini kan jadi akar 99 dikurangi akar 100 per min satu. Karena 9 dikurangi 100 min satu ya. Kalau kita tambahkan nih, kita tambahkan, kan jadinya sama dengan satu min akar 2 ditambah akar 2 dikurangi akar 3 tambah seterusnya sampai tambah akar 99 dikurangi akar 100 per min satu. Ini jadi ini kan saling hilang ya. Ini juga min akar 3 sama ini juga pasti akan saling hilang gitu. Nggak saling menghilangkan. Jadi sisanya satu min akar 100 per min satu. Tuh. Jadi ini jadi satu dikurangi akar 100 10 ya. 10 per min satu. Berarti min 9 per min satu sama dengan 9. Oke, mungkin itu eh, inilah soal ya yang kita bahas. Mungkin adakah yang mau tanya-tanya terlebih dahulu gitu, yang masih kurang jelas ataupun bagaimana? Untuk sesi besok ya, kita akan ngebahas eh, masih di diktat yang sama. Kita tapi akan membahas aljabar berikutnya yaitu sistem persamaan dan juga eh, apa ya? Saya lupa sebentar. Sistem persamaan dan fungsi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum akan kita akhiri. Mungkin ini eh, untuk
Potretannya bakal ini untuk record dan juga potretannya bakal saya share juga ya ke ke Google Drive mungkin. Jadi kalau misalkan butuh ataupun ingin meminta itu boleh gitu. Apakah ada latihan setelah ini? Tadi sudah cukup banyak sih kita membahas soal-soal kurang lebih berapa ya? Nanti bakal saya share juga kok catatannya. Dan apakah ada latihan setelah ini? Mungkin latihannya di diktat itu kalau kalau kalian baca ya, itu juga ada latihan-latihannya. Itu juga mungkin bisa dikerjakan. Mungkin di sini yang perlu saya highlight bisa di latihan untuk hmm, yang bagian pemfaktoran dan penguraian dan juga barisan dan deret itu aja sih. Karena biasanya soal Olimpiade kurang lebih membahas tentang itu dua materi itu. Dan setelah ini kita akan coba bahas lagi di bab topik aljabar, tapi kita akan membahas fungsi dan sistem persamaan. Sebelumnya ini, maaf saya tadi kita mulai Zoom dari jam 7, dari jam 7 kita mulai sampai jam 21 sampai jam 9. Nanti bakal diinfoin juga kok sebelum mulai pembahasan kita akan membahas apa itu akan di-share juga oleh kakak adminnya. Tuh. Sebenarnya ini eh, semuanya pada ikut KSM atau bagaimana? Atau adakah guru di sini atau mungkin atau murid semua di sini? Sebenarnya untuk KSM sendiri saya rencananya 5 hari kita akan coba membahas benar-benar materi Olimpiade Matematika itu sendiri gitu. Oh baik, Olimpiade Matematika itu sendiri. Jadi nanti di hari ke-6 dan berikutnya kita akan coba bahas integrasi keagamaannya gitu. Saya juga udah share sebenarnya di adminnya matriks integrasi gitu. Jadi saya belum. Oke, oh peminat KSM ya rata-rata. Oke mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Sebenarnya untuk KSM sendiri gitu ya, itu eh, kalau dari segi Olimpiade ke matematikanya itu lebih mudah dibanding OSN gitu. Kalau pengalaman saya pribadi gitu. Cuman yang bikin sulitnya itu adalah integrasi keagamaannya. Kayak kayak waktu itu saya pernah ngisi ngerjain soal itu kayak jawabannya 17 tapi yang ditanyakan bukan nggak ada 17 tapi kayak surat ke-17 itu apa. Nah, itu yang bakal saya bahas nanti di hari ke-6 gitu. Karena itu cukup penting gitu. Ada angka-angka penting dalam KSM yang bisa dimanfaatkan gitu. Kadang kalaupun kita udah ketemu jawaban gitu, kadang kita nggak tahu gitu jawaban apa sih namanya jawaban jawaban di pilihannya tuh kayak gimana gitu. Itu pengalaman saya pribadi gitu.
Saya sampai menghafal dulu waktu saya ke SM, saya menghafal jumlah zud, jumlah jumlah ayat per surat gitu. Terus saya hafal, terus urutan surat dalam Al-Quran juga saya hafal. Ya itu, tapi seru sih sejauh ini KSM karena salah satu ya olimpiade yang berintegrasi juga kan dengan keagamaan. Oke. Mungkin karena kayaknya udah nggak ada. Mungkin udah kita akhir cukupkan kali ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan saya. Eh, kita sama-sama saling mengingatkan aja gitu kalau misalkan ada salah kayak tadi Ibu Fitrisnah ya, itu saling mengingatkan aja gitu. Karena ya saya juga manusia kadang lupa gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti untuk video rekamannya bakal saya share juga. Mungkin boleh meninggalkan Zoom-nya.